And yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is
down, raising up the broken to life. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Oh, and the angels cry, holy, all creation cries. Salam. Saya juga menyapa yang mengikuti di YouTube, di radio. Selamat bergabung di ibadah rek yang kedua di tempat ini. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan memulai ibadah kita. Kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Kasih setiamu dalam kehidupan kami tidak pernah berhenti Tuhan. Tuhan terus merengkuh kami, menopang kami. Hari ini kami bersyukur Tuhan mengundang kami untuk kami beribadah kepadamu. Kami mau menghampiri tahta kudus-Mu Tuhan. Dengan satu keyakinan, Tuhan Yesus telah membuka jalan bagi kami. Tuhan, biarlah Engkau yang akan memberkati ibadah pada saat ini, melimpahkan berkat dan rahmat-Mu bagi umat-Mu, dan biarlah nama Tuhan yang akan kami tinggikan dan muliakan. Kami membuka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom saudara yang terkasih. 弟兄姊妹平安。 Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. 我们既因信称义，就接着我们的主耶稣基督的与上帝相合。 Mari kita memandang salib Yesus yang kudus, karena hanya salibnya yang melayakkan kita untuk datang kepadanya. Nun di bukit yang jauh tanpa kayu salib, lambang kutuk nestapa jelas. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Meski salib itu dicela, dicerca, bagiku tiada taranya. Anak domba kudus masuk dunia ke
Jemaat Tuhan, Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Oleh sebab itu, mari setiap kita datang, mengakui setiap dosa kita di hadapan-Nya, memohon pengampunan kepada-Nya. Ku setia tetap ikut jalan salib, meski diriku dicela. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Dan mahkota kelak milikku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas pengorbanan-Mu yang begitu sempurna. Tidak ada Allah lain seperti Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan kembali mengizinkan kami untuk datang beribadah. Engkau tahu setiap hati kami. Kiranya Engkau menilik setiap kami. Layakkan kami Bapa, agar nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Terima kasih Yesus. Ibadah ini kami mulai hanya di dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita menyatakan pengakuan iman Nisea Konstantinopel yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakkan. Diperanakkan dari Bapa sebelum alam semesta. Allah dari Allah, terang dari terang. Allah yang sejati dari Allah yang sejati. Sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari sorga dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan, dan pada hari ketiga ia bangkit kembali
sesuai dengan kitab suci dan naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa, dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang dam dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Amin. Ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Amin. Mari setiap kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan atas pengorbanan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita dengan memujikan sukacita surga. Boleh sambil bertepuk tangan atau menggoyangkan badan kita ya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Yeay! Mari sekali lagi kita pujikan. Terima sukacita surga nyata. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima kasih Tuhan. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Yes. Saudara, mari kita ungkapkan rasa sukacita kita, rasa syukur kita. Kita boleh sambil tos bersama saudara kita yang ada di sebelah kanan, kiri, depan, belakang. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku,
Terima kasih Tuhan. Saudara, Allah yang kita sembah adalah pribadi yang sempurna. Setiap firman yang keluar dari mulutnya adalah kebenaran. Janjinya murni dan teruji. Dan Tuhan pantas kita percayai. Janji yang manis kau tidak kulupakan. Janji yang manis kau tak kulupakan. Tak terombang ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah di atasku. Yakinkan janji kau tak kulupakan. Dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan. Satu yang setia, Yesus menebus. Kau tidakkan aku lupakan. Aku membimbingmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Terima kasih Tuhan. Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Hanya Dia yang pantas kita sembah. Mari kita setia mengikut Dia. Dia tidak pernah ingkar dengan janjinya. Dan bila pintu sorga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah. Kan ku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah. Kau tidakkan aku lupakan. Aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan. Tunggu, yakinlah teguh. Kau tidakkan aku lupakan. Aku pemimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Saudara, saya persilakan untuk duduk kembali. Saudara, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. 我们将聆听上帝的话语。 Tuhan adalah gembalaku. Engkau senantiasa menuntun aku, membimbing aku. Engkaulah satu-satunya harapanku dan kekuatanku. 主是我的牧者，你时常引领我、指引我，你是我唯一的盼望和力量。 Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku.
Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah menolong kami. Seperti pujian yang kami naikkan, Engkaulah gembala kami. Kami akan mengikut Engkau dan kami akan merasa tenang, merasa nyaman. Kami akan merasakan damai ketika Engkau ada di depan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau juga yang akan menolong kami. Firman-Mu yang akan membawa kami semakin dekat dengan Engkau. Firman-Mu yang menguatkan kami ketika kami berjalan mengiring Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Selamat pagi, salam semuanya yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti secara streaming di radio maupun di YouTube. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran firman Tuhan Bapak Ibu dari eksposisi Perjanjian Baru dan kita sudah sampai di 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-12. Saya memberikan tema kekuatan dalam kerapuhan, kekuatan dalam kerapuhan. Nah, sebelum kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan ini, saya mau cerita Bapak Ibu. Jadi satu ketika ada seorang istri menjelang tidur, dia itu marah-marah sama suaminya. Dia marah-marah sambil dia membawa HP yang baru saja dibelikan oleh sang suami. Dia ngomong begini sama suaminya, "Pak, Papa kan baru belikan saya HP. Baru tadi siang Pak kita beli di mall. Ini loh sudah rusak." Wah gitu ya. Terus papanya tanya, "Rusak kenapa?" "Gak bisa ini loh Pak, gak bisa loh, saya hadapkan loh, gak mau buka. Padahal saya mau ngecek, ada pesan penting ini gitu." "Masa sih mah?" gitu. Suaminya jawab gitu. "Iya, masa baru beli tadi di mall tadi siang, sekarang sudah nggak bisa dibuka." Lalu sang suami berpikir sejenak, lalu dia ngomong sama istrinya begini, "Oh, aku tahu caranya. Coba mama dandan dulu." Wah, mamanya tambah jengkel ya. Karena sudah mau tidur, mukanya sudah bersih, suruh dandan. "Coba mama dandan dulu." Istrinya bilang, "Papa ini kok malah saya suruh dandan. Sudah mau istirahat, malas saya dandan. Masa ada hubungannya dandan dengan HP?" Gitu. Lalu suaminya bilang begini, "Lah kamu mau buka HP-mu enggak? Ya kalau kamu buka coba dandan." Gitu. Oh, dengan kesel istrinya ini dandan Bapak Ibu. Di depan cermin dia dandan, itu pakai bedak, pakai lipstik, eyeshadow dan lain sebagainya. Setelah selesai dandan, HP-nya dihadapkan di muka dia. Buka Bapak Ibu. Bisa buka gitu ya. Wah dia senang sekali begitu. Dia senang sekali gitu. Bisa buka HP-nya. Akhirnya dia scroll terus dia bayar pesan. Terus suaminya bilang apa? "Bisa toh?" Gitu. "Iya bisa ya Pak. Bagus." Gitu. Terus istrinya tanya, "Loh Pak kenapa kok bisa seperti ini?" Suaminya jawab, "Iya. HP-mu enggak kenal kamu sebelum kamu tidur karena make up-mu hilang." Gitu. Kenapa? Karena ternyata untuk buka itu face detection itu loh Bapak Ibu, ada HP ya. Jadi kalau dihadapkan gini langsung buka begitu kan. Nah ternyata pada waktu beli, nah istrinya itu pakai make up tebal begitu, lipstick. Nah itu yang direkam. Waktu mau tidur HP-nya enggak kenal. Siapa ini? Karena make up-nya hilang. Gitu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari cerita ini saya ingin mengatakan begini ya. Saya tidak mengatakan bahwa make up itu nggak boleh. Boleh ya, boleh ya. Kita harus make up, harus pakai bedak. Saya tadi juga pakai bedak supaya kalau kena lampu ini nggak mengkilap Bapak Ibu ya. Tapi yang saya ingin katakan begini, poin saya begini. Sekarang itu adalah zaman di mana orang itu selalu berusaha untuk
menyembunyikan kelemahannya, selalu berusaha untuk menyembunyikan keburukannya. Selalu kekuatan yang ditonjolkan, selalu sesuatu yang baik, kehebatan, sesuatu yang sedap dipandang mata, itu yang ditonjolkan. Gitu. Kelemahan itu kalau bisa orang lain jangan tahu, ya kan? Kekurangan kalau bisa cukup aku sendiri, ya kan? Apa yang menjadi kejelekan kita kalau bisa ya orang lain jangan tahu lah begitu. Ya, kita selalu menunjukkan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Karena itulah yang disukai oleh dunia. Makanya tidak heran Bapak Ibu beberapa orang itu terkecoh pada waktu membeli sesuatu. Begitu ya. Tadi selesai ibadah saya ngobrol. Beberapa kali melihat di aplikasi online apapun itu. Beli makanan, wow packagingnya bagus banget gitu kan. Bagus banget packagingnya ya, boxnya bagus, tulisannya bagus, ya kan. Akhirnya tergoda beli, pada waktu sampai rasanya nggak ngalor nggak ngidul, ya kan. Waduh rasanya kacau, kenapa? Karena ya itu tadi, orang itu cenderung melihat sesuatu yang baik, sesuatu yang sempurna. Kelemahannya ya kalau bisa disembunyikan. Hal-hal yang buruk kalau bisa nggak usah dibicarakan. Nah itulah dunia. Seperti itu. Makanya beberapa orang itu juga sampai melakukannya itu mengorbankan segala sesuatu. Begitu ya. Sampai pengen terlihat sempurna apapun dilakukan. Melanggar nilai-nilai moral ya sudah nggak apa-apa. Pokoknya aku terlihat baik. Ya kan. Itu kalau orang beberapa daerah itu mengatakan yang penting gaya. Masalah nanti kebutuhan pikir buri, ya pokoknya gaya. Gitu. Nah itulah dunia, itulah dunia sekarang. Tapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan itu ternyata Alkitab itu mengajarkan sesuatu yang lain. Kalau kita melihat nanti di dalam pelayanan Paulus Bapak Ibu. Paulus itu tidak malu-malu mengatakan dia lemah. Paulus tidak menutupi kepada yang dia layani, kepada para jemaat bahwa dia itu bukan orang yang hebat. Paulus beberapa kali pada waktu dia menulis surat dan pada waktu dia berhadapan dengan orang-orang yang pinter ngomong, pinter berpidato, pinter berorasi begitu. Paulus mengomong, aku itu bukan seperti mereka, para orator, orang yang pinter berkhotbah, berpidato. Aku itu bukan seperti mereka, tetapi aku itu ya begini ini. Beberapa orang mengatakan Paulus itu kalau ngomong kurang lancar, begitu. Bukan gagap ya, tapi bukan tipe orang yang berkobar-kobar. Kalau ngomong, kalau Bapak Ibu mungkin mendengar ada orang-orang kalau pidato itu yang mendengarkan itu bisa, hebat kayak Pak Karno misalkan. Itu kalau pidato orang semangat itu. Nah Paulus ngomong, aku tuh bukan orang yang seperti itu. Bahkan di dalam keberadaan fisikku, secara tubuh aku ini lemah. Pada waktu aku melayani, aku itu begitu lemah. Begitu. Dia tidak malu mengakui kelemahannya. Dia tidak malu menunjukkan jati dirinya. Dia tidak malu tampil di hadapan jemaat yang dia layani. Tampil dengan otentik, apa adanya. Itulah Paulus. Nah mengapa dia begitu yakin dengan apa yang dia miliki? Mari kita membaca firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 4. Ayat 7 sampai dengan yang ke-12. Saya akan membaca ayat yang ke-7, Bapak Ibu ayat yang ke-8 demikian seterusnya bergantian. Tetapi harta ini yang kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini.
Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Amin. Seperti tadi yang saya katakan bahwa ini adalah salah satu ungkapan isi hati yang paling tulus oleh Paulus ketika dia dipertanyakan kerasulannya. Ketika dia berhadapan dengan jemaat yang membeda-bedakan. Ketika dia berhadapan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan tetapi memiliki keahlian di dalam berorasi. Ketika dia berada di dalam sebuah kondisi yang secara fisik memang pada waktu itu Paulus lemah. Dia benar-benar lemah. Makanya dia mengatakan di dalam tubuhnya, dia mengatakan itu bagaikan bejana tanah liat. Bejana tanah liat. Satu tempat, satu benda yang gampang pecah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat ya mungkin kalau di Indonesia itu kayak periuk. Dari lempung, dari tanah liat. Itu bukan sesuatu barang yang kuat. Kalau kita mengambil lalu kita jatuhkan itu pasti akan pecah. Kalau kita sudah gunakan sedemikian lama barang itu akan menjadi tipis dan gampang pecah. Itulah gambaran yang Paulus gunakan. Paulus ingin mengajarkan sebuah paradoks Bapak Ibu. Kekuatan di dalam kelemahan. Kekuatan di dalam kelemahan. Bagaimana bisa? Kuat tapi kok lemah. Lemah tapi kok kuat. Seolah-olah ini bertentangan di dalam bagian ini. Tetapi ini sebetulnya tidak bertentangan. Ini adalah paradoks. Paulus ingin menjelaskan begini Bapak Ibu. Bagian yang kita baca itu strukturnya seperti ini. Ayat 7 itu menjadi kuncinya. Itu pemikiran utama itu di ayat yang ke-7. Yaitu tentang apa? Gambaran tanah liat dengan kekuatan yang muncul. Tanah liat yang lemah tetapi kekuatannya muncul berlimpah-limpah. Dan kekuatan itu dari mana? Paulus mengatakan itu bukan dari diri kami. Paulus terus terang, Paulus jujur kalau kami bisa melayani, kalau kami kuat itu bukan dari kami. Tetapi itu kekuatan yang melimpah-limpah berasal dari Allah. Berasal dari Allah. Nah ini garis besarnya di ayat yang ke-7. Lalu di dalam ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-9, Paulus itu memberikan contoh. Memberikan contohnya apa? Contoh konkretnya kalau ada kekuatan Allah di dalam bejana yang lemah itu apa? Nanti kita akan melihat ada 4 hal kekuatan Allah dalam kelemahan manusia atau di dalam kelemahannya Paulus itu ditunjukkan. Lalu di dalam ayat yang ke-10 sampai 12, Paulus menerangkan kembali paradoks tentang Yesus Kristus, tentang kematian dan kebangkitan Kristus yang menghasilkan buah. Tentang kematian dan kebangkitan Kristus yang menghasilkan buah. Nah mari kita pelajari satu persatu di dalam bagian ini. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan seperti tadi saya katakan, inti pesan itu di dalam ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 diawali dengan kata tetapi Bapak Ibu. Ya, ini adalah ayat yang ke-6b sampai dengan yang ke-7a. Saya tidak tulis di situ, tetapi kalimatnya kalau Bapak Ibu membaca di dalam Alkitab seperti ini. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang apa? Kemuliaan Allah, sesuatu yang mulia, sesuatu yang baik, sesuatu yang wow. Itu adalah kemuliaan Allah yang nampak pada siapa? Wajah Kristus. Ini berbicara tentang kekuatan, kemuliaan, sesuatu yang indah. Tetapi harta ini, kemuliaan itu tadi, tentang Yesus Kristus tadi, kami punyai di dalam bejana tanah liat. Sesuatu yang rapuh, sesuatu yang lemah. Jadi sekali lagi di dalam bagian ini Paulus itu sedang mengkontraskan antara sesuatu yang mulia, sesuatu yang indah, Yesus Kristus itu dengan dirinya yang lemah seperti tanah liat. Makanya saya memberikan sebuah gambar ilustrasi kurang lebih seperti ini. Yang penting itu isinya, betul kan? Yang penting itu isinya, bukan bungkusnya. Secara fisik, secara manusia, Paulus lemah. Paulus katakan seperti bejana tanah liat yang secara penampilan gak ada baik-baiknya begitu. Yang secara kekuatan rapuh banget, lemah, dibanting pecah. Tetapi
Di dalam situasi yang seperti itu, ada sesuatu yang sangat mulia. Kalau di dalam bagian ini saya katakan kayak ada emas, ada koin emas di dalamnya. Satu gambaran yang ya menurut saya ini bisa membuat kita itu membayangkan, iya ya, Paulus itu lemah, dia mengatakan tubuhnya lemah, fana, tetapi di dalam kehidupannya itu ada nilai yang kekal, nilai yang mulia, yaitu Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika Paulus memberikan metafora ini bukan tanpa alasan. Karena memang ada catatan tradisi dahulu itu begitu. Kalau bangsa itu nyerang misalkan ya, perang gitu terus lawannya kalah. Nah bangsa yang menang itu kan akan merampas, menjarah emas, perak, begitu perhiasan dari bangsa yang kalah. Nah itu biasanya dibawa atau ditaruh di mana? Apakah dibawa, ditaruh di satu tempat yang baik? Enggak. Kebiasaan kalau orang menang perang dan mengalahkan jajahan atau yang dilawannya, perhiasan itu ditaruh di vas atau pot yang wadah itu yang dari tanah liat ya. Jadi itu sengaja ditaruh di dalam bejana-bejana tanah liat yang terlihat tidak bernilai begitu. Jadi ini ingin menunjukkan bahwa ini loh ya, bahwa kamu punya harta, kamu punya apapun itu ketika kamu kalah ini aku rampas ini tetap akan menjadi satu ada di satu wadah yang rapuh. Tetapi isinya tidak berubah, itu isinya emas, perak, jarahan yang barang-barang yang baik. Nah ini ada yang mengatakan ini gambarannya pada waktu itu seperti itu. Dan kalau kita melihat tentang tanah liat itu di Alkitab itu juga sering kali digunakan dan selalu merujuk pada hal-hal yang lemah Bapak Ibu. Pada hal-hal yang lemah. Bapak Ibu ingat pada waktu manusia diciptakan. Pada waktu manusia diciptakan, kalau Bapak Ibu membaca manusia diciptakan itu kan di Taman Eden, ya kan? Nah di sekitaran Taman Eden kalau Bapak Ibu membaca di Kejadian 2, itu ada beberapa sungai. Ada sungai Pison, sungai Gihon dan beberapa. Nah salah satu sungai Pison itu dikenal di situ itu tempatnya emas, permata, batu-batu mulia itu ada di situ semua. Bapak Ibu pernah nggak berpikir, iya ya Tuhan dulu pada waktu menciptakan manusia, kenapa ya enggak pilih dari salah satu batu permata gitu, atau dari emas gitu. Tapi kenapa ya Tuhan kok malah pilih apa? Manusia dari apa? Dari debu dan tanah. Pernah nggak berpikir seperti itu? Kenapa ya Tuhan kok tidak ngambil gitu kan salah satu permata gitu terus Tuhan meniupkan wah jadi manusia. Tapi Tuhan mengambil debu dan tanah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam kisah ini, pada waktu manusia itu dihembusi oleh nafas ilahi itu sesuatu yang penting. Lebih penting daripada bahannya ini. Karena itu dari Allah. Dan ini ditegaskan kembali makanya pada waktu Tuhan memberikan penghukuman kepada Adam. Dia berfirman apa? Engkau kembali dari debu menjadi debu. Ya kan? Engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena disitulah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Sekali lagi ini sebuah gambaran Bapak Ibu. Tanah liat itu gambaran. Berbicara tentang sesuatu yang lemah. Sesuatu yang hina. Sesuatu yang sementara. Dan saya yakin, saya setuju sekali dengan apa yang dikatakan oleh Paulus. Bahwa tubuh kita, keberadaan kita, ya memang kita itu seperti tanah liat. Sesuatu yang rapuh, sesuatu yang lemah. Sesuatu yang gampang pecah. Tetapi itulah kita Bapak Ibu. Sama seperti bejana tanah liat yang rapuh dan lemah. Itulah kita. Tapi satu hal Bapak Ibu yang menjadi kekuatan kita. Ada Allah yang tinggal di dalam diri kita. Allah yang menopang kita. Allah yang memberikan kekuatan yang melimpah di dalam hidup kita. Makanya di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7b di sana dikatakan. Supaya nyata di dalam tubuh yang lemah. Di dalam bejana tanah liat yang rapuh itu. Ada kekuatan Allah
yang melimpah-limpah dari Allah, bukan dari diri kami. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus sekali lagi menjelaskan kekuatan yang ada di dalam bejana tanah liat yang remah itu. Ada kekuatan yang bukan biasa-biasa saja. Tapi kekuatan yang melimpah-limpah di situ dikatakan. Kekuatan yang melampaui segala sesuatu. Dan ini sangat cocok sekali Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melihat Paulus itu pernah mengatakan begini. Sebagai manusia, dia itu pernah ngomong begini di pasal 1 ayat 8 sampai 9. Paulus itu ngomong begini. Aku di dalam keberadaanku sebagai manusia, aku itu sebetulnya tidak mampu dan tidak kuat dengan segala tanggung jawab beban pelayanan yang diberikan kepadaku. Makanya di dalam pasal 1 Paulus itu sempat ngomong, aku itu sampai putus asa. Dengan pelayananku yang begitu berat ini, menghadapi jemaat, ya kan, menghadapi orang-orang yang membenci dia, mengejar-ngejar dia. Paulus sampai mengatakan, aku itu enggak kuat dengan beban-beban itu. Itu pasal 1 ngomong begitu. Tapi di dalam pasal yang keempat ini, dia mengatakan di dalam keberadaannya yang seperti itu, ternyata ada kekuatan Allah yang memampukan dia. Dan kekuatan itu melimpah-limpah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus ingin mengatakan dan ini menjadi sebuah kebenaran bagi kita semua. Begini Bapak Ibu, terkadang kelemahan kita Bapak Ibu, itu bisa menjadi sarana untuk menunjukkan apa? Kecukupan kasih karunia dan kekuatan Kristus yang sempurna. Terkadang di dalam keberadaan kita yang tidak bisa berbuat apa-apa. Terkadang di dalam keberadaan kita yang sangat terbatas. Kita tidak memiliki apa-apa. Terkadang di dalam keberadaan kita yang tidak dianggap. Terkadang di dalam keberadaan kita yang terpuruk, ditinggalkan oleh orang-orang di sekitar kita. Terkadang di dalam keberadaan kita yang rasanya kita ini sudah nggak ada jalan keluar. Tapi justru Bapak Ibu, di dalam keadaan-keadaan seperti itu, di dalam kelemahan-kelemahan seperti itu, Tuhan bisa menyatakan kuasanya yang melimpah-limpah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak perlu terlihat hebat untuk menjadi kuat. Kita tidak perlu bergaya, aku bisa, aku mampu. Enggak, kita cukup apa adanya kita. Kita tidak perlu bergaya seperti yang diminta oleh dunia. Pokoknya kamu harus tampil prima, sempurna, hebat. Enggak. Kadang-kadang kita menjadi diri kita sendiri apa adanya. Tapi justru itulah Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu penjelasan di ayat 7. Dan mari kita melihat 4 hal secara cepat. Contohnya apa? Kok bisa Paulus mengatakan dia sebagai bejana tanah liat yang lemah, yang rapuh, gampang hancur. Tapi justru kekuatannya muncul. Contohnya apa? Ada 4. Yang pertama, di dalam segala hal ditindas namun tidak terjepit. Di dalam segala hal ditindas namun tidak terjepit. Bapak Ibu, contoh-contoh yang diberikan Paulus itu menarik sekali. Kenapa? Karena Paulus sama sekali tidak memberikan contoh yang spektakuler. Paulus tidak memberikan contoh yang wow seperti mukjizat, Paulus yang menjadi superhero, Paulus yang menjadi gagah perkasa begitu, enggak. Tapi contoh ini, 4 ini justru berbicara sesuatu yang sederhana, ya, tidak terjepit, tidak putus asa, tidak ditinggalkan dan tidak binasa. Nah, ini yang pertama itu tidak terjepit. Dalam segala hal ditindas. Kalau kita melihat kisah Paulus ini, pasal 1 ayat 6, pasal 7 ayat 5. Kita akan menemukan beragam penderitaan kesusahan, itu dialami oleh Paulus. Paulus mau dibunuh, dikejar, dihalangi, digigit binatang buas, naik perahu, karam, orang menolak dia, itu banyak hal. Belum lagi dengan apa ini namanya, berhadapan dengan jemaat-jemaat yang nakal gitu. Di dalam segala hal itu benar-benar menekan dia. Tapi satu hal yang luar biasa kita temukan, Paulus ngomong, aku tidak terjepit. Dalam arti apa? Paulus tetap bisa mengerjakan pelayanannya.
Paulus tidak pernah mengatakan, aduh banyak hal ini menindas aku. Ya sudah aku diam, aku gak bisa apa-apa. Enggak. Kalau kita membaca surat-surat Paulus, di dalam segala ditindas, dia tidak terjepit, dia tetap mengerjakan bagiannya. Pelayanannya dia tetap kerjakan. Lalu yang kedua, habis akal namun tidak putus asa. Habis akal itu maksudnya apa? Habis akal itu bisa berarti termangu-mangu, bengong. Bapak Ibu kayak mungkin begini, pernah nggak melihat satu masalah yang begitu berat, pokoknya berat banget, terus Bapak Ibu ngomong begini, aduh aku nggak habis pikir aku, kenapa ini terjadi gitu. Pernah nggak sih seperti itu ya? Tiba-tiba itu langsung kayak blank, langsung nggak bisa mikir, langsung apa yang aku harus lakukan dengan ini gitu. Rasanya itu benar-benar udah nggak ada akal sehat yang bisa digunakan untuk mikir gitu. Pernah ya ngalami hal seperti itu ya. Nah Paulus juga pernah mengalami hal seperti itu. Tapi satu hal yang Paulus alami, dia tidak putus asa. Dia tidak menyerah, dia tidak menghentikan pelayanannya. Kenapa? Karena dia tahu ada satu persandaran kepada Allah di tengah kelemahan, di tengah kebingungan. Dia tahu kepada siapa dia berharap. Lalu yang ketiga, di sana dikatakan apa? Dianiaya namun tidak ditinggalkan. Menarik sekali kalau di sini dikatakan dianiaya. Kalau kita memperhatikan kata yang digunakan, itu bukan hanya sekedar penganiayaan itu datang secara spontan, tiba-tiba datang di satu tempat, lalu tiba-tiba dianiaya. Enggak. Penganiayaan di sini itu dimaksudkan begini, kemanapun Paulus pergi pelayanan, itu ada orang-orang yang pengen mengejar dia, menangkap dia, membunuh dia. Pernah nggak Bapak Ibu berada di satu situasi, kemanapun Bapak Ibu pergi, itu ada orang yang membuntuti Bapak Ibu atau sekelompok orang yang mencari Bapak Ibu. Kemanapun Bapak Ibu pergi, kemanapun Bapak Ibu sembunyi, Bapak Ibu dicari oleh orang itu atau kelompok orang itu, dan orang itu pengen membunuh, pengen menangkap Bapak Ibu. Pernah nggak? Belum ya? Saya yakin kok belum pernah ada di tempat ini yang seperti itu. Nah Paulus pada waktu pelayanan itu mengalami hal yang seperti itu. Dianiaya yang dimaksud di sini itu Paulus itu benar-benar dikejar-kejar. Ada satu usaha yang aktif untuk menyiksa bahkan membunuh begitu. Tapi yang menarik di situ dikatakan dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Allah tidak membiarkan sedetik pun Paulus itu sendirian. Paulus ingin mengajarkan begini Bapak Ibu, penganiayaan itu tidak ditiadakan, itu betul. Tapi penyertaan Tuhan juga tetap disediakan. Saya sangat setuju. Penganiayaan di muka bumi terhadap orang Kristen tidak mungkin Allah tiadakan ya. Wah, orang Kristen kabar gembira. Mulai tahun ini tidak ada penganiayaan yang akan dialami oleh seluruh umat Kristen dimanapun berada. Saya yakin kok tidak mungkin seperti itu. Penganiayaan tetap mungkin bisa terjadi. Ya kan, penyesahan, perilaku yang tidak adil terhadap kekristenan, diskriminasi. Saya yakin pasti itu akan masih terjadi selama bumi ini masih ada. Tapi satu hal yang tidak boleh lupa Bapak Ibu, penyertaan Tuhan juga tetap disediakan. Makanya di tempat ini kan ada satu kalimat yang seringkali diungkapkan begini. Tidak peduli bagaimana jalan yang akan engkau tempuh di depan. Satu hal yang dipercaya adalah bersama siapa engkau berjalan itu akan membuat engkau aman. Kita tidak tahu nanti ke depan seperti apa. Mungkin kita akan berjalan di depan satu padang rumput yang hijau, puji Tuhan. Tapi mungkin Tuhan juga mengizinkan kita berjalan di satu keadaan lembah yang kelam dan menakutkan. Ya enggak apa-apa. Bahkan di tempat yang paling kelam pun, ketika kita bersama dengan Tuhan, ketika Tuhan itu menggenggam kita di tempat yang paling kelam pun, sebetulnya itu adalah salah satu tempat yang paling aman dan damai. Kenapa? Karena bersama dengan Tuhan.
bersama dengan Tuhan. Nah itulah yang dilakukan atau yang diimani oleh Paulus di dalam bagian ini. Ini contohnya seperti ini. Penganiayaan itu tidak hilang, tapi penyertaan Tuhan juga tetap disediakan. Lalu yang terakhir Bapak Ibu, dihempaskan namun tidak binasa. Dihempaskan itu bisa berarti dibanting, ya, dibanting begitu, hancur. Tapi juga bisa berarti dihempaskan itu kondisi kita itu tidak dianggap, kita itu direndahkan, kita itu benar-benar dianggap orang yang tidak berguna, begitu. Ya, kalau di dalam Alkitab itu dikatakan seperti begini, kerajaan yang dikalahkan perang itu benar-benar direndahkan. Bahkan ada catatan kalau sebuah kerajaan itu dikalahkan gitu, rajanya itu dijadikan topangan kaki oleh raja yang menang. Begitu. Nah itu direndahkan serendah-rendahnya. Nah itu gambarannya seperti itu. Nah Paulus juga mengalami seperti itu pada waktu dia pelayanan. Dia dibanting, dia direndahkan, tidak dianggap dan seterusnya. Tapi satu hal, bukti bahwa dia tetap bisa kuat. Kenapa? Karena dia tidak binasa. Tetap ada Tuhan yang menyertai dia. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini 4 buktinya. Konkret 4 buktinya. Dia tidak terhimpit, tidak putus asa, lalu dia tidak sendirian dan tidak binasa. Ini 4 contoh yang Paulus berikan mengenai kekuatan Allah yang ada di dalam bejana tanah liat yang lemah itu. Nah di dalam bagian ini sebetulnya Paulus juga ingin mengatakan satu demonstrasi, inilah wujud kebangkitan dan kematian Kristus yang dia hidupi. Saya memberi catatan begini, merengkuh penderitaan itu bisa terlihat di dalam kelemahannya ya, ditindas, terus habis akal, terus dianiaya, terus dihempaskan. Nah itu Paulus ingin mengatakan ini bagianku pada waktu aku mengiring Yesus, ini udah menjadi satu kehormatan yang aku rengkuh, itu begitu. Tapi ya enggak boleh lupa, enggak hanya berhenti di situ, enggak hanya tentang kematiannya. Kita harus ingat bahwa Kristus itu juga bangkit begitu. Ada sebuah kemenangan. Nah, kemenangannya itu, kebangkitannya itu apa? Pada waktu dia mengalami kuasa itu tadi, ditindas tapi tidak terjepit, terus habis akal tapi dia tidak putus asa, lalu dianiaya tapi tidak ditinggalkan, dihempaskan tapi tidak binasa. Nah inilah paradok Bapak Ibu ya, yang paling sempurna kalau kita temukan di dalam Injil kekristenan. Dunia bisa menganggap kita lemah, orang bisa menganggap kita, aduh apa sih kamu begitu. Tapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika ada Kristus di dalam diri kita, maka sebetulnya ada satu kekuatan yang memampukan kita untuk menjalani itu. Dan ini seperti apa yang Allah kerjakan bagi manusia. Ketika Allah yang kekal itu membatasi dirinya hadir di tengah-tengah dunia yang terbatas. Ada satu paradok Bapak Ibu. Allah yang kekal itu menjelma di dalam batasan manusia. Menghadirkan kekuatan tapi di tengah-tengah kelemahan. Menjadikan kematian yang dianggap kalah oleh dunia, tapi justru itu menuju sebuah kehidupan. Ini yang dilakukan oleh Allah bagi kita. Dan Paulus pada waktu dia melayani, dia betul-betul menyadari bahwa dia mau melakukan itu semua. Dia mau memberitakan Yesus Kristus, mau memberitakan kematian Yesus Kristus. Dia rela menanggung yang menjadi konsekuensi pada waktu dia memberitakan Injil. Ini menjadi sesuatu yang aktif yang dia lakukan. Di dalam ayat 10a di sana dikatakan, kami ini senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Artinya apa? Paulus dengan sadar, bukan hanya dengan sadar, Paulus dengan rela, dia menanggung semua penderitaan itu. Sebagai bagian di dalam hidupnya mengikut Kristus. Walaupun mungkin pada waktu pelayanan itu ada banyak hal,
tantangan, bahkan itu bisa mengarah kepada kematian. Tapi satu hal Paulus mengatakan, kalau itu demi Injil, dia akan tetap lakukan. Makanya tidak heran kalau kita mendengar satu ucapan Paulus mengatakan, hidup itu adalah sebuah keuntungan. Hidup itu adalah sebuah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Memberitakan Yesus Kristus. Tapi seandainya nanti sudah saatnya tiba berhenti pada satu kematian, dipanggil Tuhan, maka itu adalah sebuah keuntungan. Nah ini yang menjadi alasan. Dia senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, dia dikatakan. Tapi itu juga sebuah penyerahan Bapak Ibu. Kenapa? Karena ayat yang ke-11a di sana dikatakan, sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Kristus. Satu sisi dia sadar betul dan dia rela bahwa ini adalah bagian dia menjadi orang Kristen. Bagian dia menjadi pelayanan. Pelayanan yang membutuhkan harga yang mahal untuk dikerjakan. Pelayanan yang membutuhkan effort yang tinggi untuk dikerjakan. Pelayanan yang membutuhkan pengorbanan waktu, pengorbanan pikiran, pengorbanan tenaga. Dia sadar betul itu. Tapi di satu sisi dia juga sadar. Kalaupun dia seperti itu, karena Tuhan kok yang mengatur. Makanya di dalam bagian 11a, diserahkan kepada maut karena kamu. Terus menerus diserahkan. Yang menyerahkan siapa? Yang menyerahkan siapa? Ya Allah. Tapi bukan berarti terus Allah itu kejem, ya sudah kalau gitu kamu tak serahkan terus menerus ya begitu. Enggak sih. Pemahamannya adalah Allah tetap melihat dan peduli dengan keberadaan anak-anaknya. Allah sama sekali tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya melewati sendirian. Makanya Allah turut bekerja di dalam setiap pelayanan yang dikerjakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kita yang menghidupi Injil, maka kita akan mengalami kuasa Injil. Yang mengalami kuasa Injil akan lebih efektif di dalam membagikan Injil. Ketika kita ini benar-benar memahami akan hal ini, maka kita bersyukur. Iya ya, Injil itu kayak gitu ya. Allah itu ya, yang kekal loh, mau hidup terbatas sebagai manusia. Allah yang kekuatannya melimpah ya, tapi kok mau ya tinggal di dalam diriku yang penuh dengan kelemahan ini. Allah loh ya, yang seharusnya tidak yang mengambil rupa manusia mati untuk aku, tapi dia juga memberikan satu kehidupan bagi aku. Maka ini yang menjadi sebuah dorongan sebetulnya di dalam pelayanan untuk kita ini memberitakan Injil. Paling tidak untuk kita melayani dia. Dan kalau kita melihat di dalam penghujung surat ini, kita bersyukur. Kenapa? Karena Kristus itu melakukan semuanya. Dia mengambil bagian di dalam kehidupan manusia yang terbatas. Dia hidup dalam kapasitas manusia sejati, manusia 100%. Yang bisa merasakan sakit, yang bisa merasakan haus, lapar. Ya kan? Yesus sebagai manusia dia merasakan seperti itu Bapak Ibu. Ya, Yesus juga bisa merasakan yang namanya kegentaran, ketakutan, ya kan? Yesus juga merasakan kesedihan. Yesus juga merasakan bagaimana sakitnya dianiaya. Semua kelemahan manusia, dia pernah dialami oleh Tuhan. Tapi itu membawa sebuah kehidupan. 2 Korintus 13 ayat 4 di sana dikatakan, karena sekalipun Yesus telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan dia untuk kamu karena kuasa Allah. Penderitaan apapun yang dialami oleh orang percaya tidak akan pernah menandingi apa yang dialami oleh Kristus. Penderitaan apapun yang dialami oleh orang percaya tidak akan pernah menandingi apa yang dialami oleh Kristus. Kalau kita bisa melayani, pengorbanan kita, effort kita melayani Tuhan itu sangat kecil dibanding dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Kalau kita di tempat ini diberi kesempatan untuk memberikan sesuatu kepada Tuhan, itu kalau kita mau jujur, kita bandingkan dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan. Tidak ada seujung kukunya Bapak Ibu. Bahkan kalau kita ini mau jujur,
hamba-hamba Tuhan, saya mau jujur. Kalau saya bisa menyampaikan kesempatan melayani saya di tempat ini, itu kalau dibandingkan dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan, sama sekali tidak ada artinya. Terlalu besar anugerah Allah, terlalu besar kasih Allah. Apapun yang kita alami Bapak Ibu, enggak ada bandingnya dengan apa yang dialami Yesus Kristus. Makanya ini menjadi sebuah penghiburan. Di dalam Camp Gap selalu dikatakan begini, apapun yang kamu pernah alami, kesakitan sakit hati apapun, Tuhan pernah alami itu dan Tuhan lakukan untuk merengkuh dan memulihkan kamu. Tuhan Yesus pernah dicaci, pernah dikhianati, pernah ditolak, pernah dianggap gila, pernah direndahkan, pernah dihujat, pernah dilecehkan secara seksual, pernah. Segala kelemahan manusia pernah dialami Tuhan Yesus. Untuk apa? Ya supaya kita mendapatkan kehidupan. Makanya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang dimiliki oleh Paulus. Sehingga dia mengatakan, aku senantiasa memikul kematian Yesus. Aku senantiasa rela memberitakan Yesus Kristus yang mati bagi diriku. Ini menjadi sebuah penghiburan. Pada waktu kita sendirian, pada waktu mungkin kita juga merasa lemah. Aduh Tuhan, aku ini sudah gak ada yang nganggep. Aku ini gak ada yang peduli. Aku ini diremehkan orang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Justru pada waktu itulah kekuatan dan kasih Allah itu nyata. Kenapa? Karena Tuhan tetap menerimamu apa adanya. Walaupun orang lain menerima engkau ada apanya. Pada waktu kita mungkin mau pelayanan, kita juga merasa begini, Tuhan aku bisa apa? Tuhan aku ini bisa apa? Suara gak bagus, main musik gak bagus. Tenaga, ya apalagi tenaga Tuhan. Tapi ada banyak hal yang kita bisa lakukan untuk memberikan pelayanan kepada Tuhan. Kadang-kadang kita merasa lemah. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, coba kita mengingat, kita ini memang lemah, ya betul lemah. Tapi ketika Allah bekerja di dalam hidup kita, memberi kekuatan, memampukan kita di dalam pelayanan, maka itu adalah sebuah demonstrasi kasih Allah di dalam setiap kehidupan kita. Penderitaan apapun yang dialami oleh orang percaya tidak akan pernah menandingi apa yang dialami oleh Kristus. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kuasa kebangkitan tidak selalu berbentuk mukjizat. Kadang-kadang kita membatasi diri kan. Kalau yang namanya kuasa Yesus, kalau yang namanya kuasa kebangkitan, itu pasti harus sesuatu yang mukjizat gitu. Sesuatu kesembuhan misalkan. Perubahan situasi begitu. Minggu yang lalu pada waktu saya menyampaikan firman Tuhan tentang doa. Kadang-kadang ketika kita berdoa Bapak Ibu, yang kita harapkan itu situasi berubah. Permasalahan hilang. Iya kan? Tapi yang terjadi kadang-kadang kan tidak seperti itu. Kita sudah berdoa dengan tekun, dengan jemu, situasi tidak berubah. Persoalan kadang-kadang tambah runyam, tambah susah. Tapi pernahkah kita menyadari, pada waktu kita berdoa situasi tidak berubah, suasana tidak berubah, atau bahkan mungkin semakin buruk, tapi hati kita, itu Tuhan bisa berikan damai sejahtera. Tuhan bisa memberikan kemampuan kepada kita untuk kita itu berdamai dengan situasi dan keadaan yang ada. Bapak Ibu kadang-kadang saya juga begitu. Ketika berdoa untuk satu hal, Tuhan kalau bisa masalah ini selesai ya. Sudah berdoa, sungguh-sungguh berdoa, tapi tidak ada perubahan. Tapi yang saya rasakan iya ya, saya bisa melihat dari sudut pandang lain persoalan ini. Berapa banyak Bapak Ibu pasangan yang mendoakan pasangannya, suami istrinya, Tuhan kalau bisa dia berubah mengasihi saya, kalau bisa dia menjadi yang good, yang romantis, yang sedemikian rupa. Tapi tidak ada perubahan. Tapi berapa banyak yang menyadari ketika berdoa seperti itu, justru hatinya yang diubah untuk bisa mengasihi, untuk bisa menerima dan memberikan ketulusan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Di dalam bejana yang lemah, yang gampang retak, hancur ini. Ketika ada Tuhan
itu bisa memberi kekuatan kepada kita. Kuasa kebangkitan itu tidak selalu berbentuk mukjizat Bapak Ibu. Tidak selalu terlihat di dalam sesuatu yang spektakuler. Tetapi justru ketika kelemahan kita, pada waktu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Pada waktu kita hanya bisanya itu tersungkur dan berdoa. Justru itu dipakai untuk sesuatu yang besar. Dan disitulah kekuatan Allah dinyatakan sejelas-jelasnya bagi kita. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami lemah, kami hanya bejana dari tanah liat Tuhan. Kami ini rapuh, hati kami seringkali tersakiti, mudah tersakiti. Secara fisik kami juga tidak bisa melakukan banyak hal, penuh dengan keterbatasan. Tetapi kami bersyukur Tuhan ketika kami ada di dalam Engkau. Ketika kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami bisa berkata seperti Paulus. Pada saat aku lemah, kekuatan Tuhan nyata dan begitu kuat di dalam hidupku. Pada saat aku lemah, justru di situ aku kuat karena Kristus yang bekerja di dalam hidupku. Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau yang akan menolong umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini. Ada banyak hal yang membuat mereka lemah. Ada banyak hal yang membuat mereka mungkin putus asa. Mereka terhimpit. Ada banyak hal yang membuat mereka merasa terbanting dan direndahkan. Tapi biarlah Tuhan, ketika kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan, kami bisa melihat kekuatan Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami. Kekuatan Tuhan yang mengubahkan kehidupan kami. Kekuatan Tuhan yang memampukan kami untuk kami menghadapi setiap tantangan, pergumulan yang ada di depan kami. Tuhan, terima kasih Engkau menolong anak-anak-Mu di tempat ini. Biarlah keyakinan mereka begitu kuat, terus menerus kuat hanya kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan ke liturgus. Saudara, sebagai ungkapan rasa syukur kita akan memberikan persembahan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara bisa memberikan persembahan secara tunai, yaitu dengan melalui amplop yang sudah kami sediakan. Nanti selesai ibadah, saudara bisa memasukkan amplop tersebut di dalam kotak persembahan. Saudara juga bisa melakukan persembahan, memberikan persembahan secara non-tunai, transfer ataupun scan kris yang tertera di layar. Untuk mempersiapkan persembahan, mari kita menyaksikan Warta Gereja minggu ini. Lokal Surabaya. Sudah siap mengasah talenta pemberian Tuhan dan berkarya baginya? Daftarkan diri Anda segera melalui koordinator ibadah Rek Lokal Anda. Shalom, welcome to Reform Exodus Community. This is our church, this is our home. Kami ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru bergabung hari ini. Jika Anda ingin lebih mengenal Rek, silahkan dapat menghubungi nomor berikut ini. Terima kasih untuk dukungan doa dan dana dari Anda. Saat ini telah lunas biaya untuk pembangunan pagar tembok, lokasi SD, dan mes guru. Mari dukung dalam doa dan dana. Saat ini masih diperlukan beasiswa untuk 5 calon guru yang akan melayani di Sekolah Kristen Exodus Sorong. Bagi Anda yang rindu berpartisipasi dalam proyek ini, silakan dapat menghubungi Ibu Venisa. Shalom, saya Viola dari Rek GM. Saya bersyukur bulan Desember lalu saya bisa mengikuti Camp Gap. Awalnya saya pesimis karena saya berpikir bahwa saya sudah mengalami pemulihan dari luka-luka yang saya bawa. Namun selama rangkaian sesi dan saat berbagi di kelompok kecil, saya menyadari bahwa masih ada luka-luka yang secara tidak sadar mempengaruhi saya dalam merespon dan menanggapi suatu hal.
Saya sangat bersyukur di dalam kelompok kecil saya dapat bersikap otentik dan fasilitator juga teman-teman di dalam kelompok kecil konstruktif dalam memberikan dukungan emosional dan spiritual. Melalui sesi Camp Gap, saya semakin terkagum dengan betapa besar kasih Allah kepada kita. Saya belajar bahwa semua kekhawatiran dan luka-luka yang saya alami telah direngkuh oleh Kristus di atas kayu salib. Saya belajar untuk menaruh keberhargaan saya pada Kristus yang telah mati menanggung seluruh luka dan dosa kita. Saya merasakan pemulihan yang tidak hanya bersifat emosional, tetapi juga rasional. Ini adalah pengalaman yang mengubah cara pandang saya dalam melihat segala sesuatu melalui kacamata Injil. Yang terakhir, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang telah menyelesaikan DG1 untuk ikut serta dalam sarana anugerah yang telah disediakan oleh Gereja Rek. Tuhan Yesus memberkati. Pendaftaran Camp Gap Gospel and Pain angkatan yang ketiga diperpanjang hingga besok Senin 27 Januari pukul 12 siang. Segera daftarkan diri Anda di link berikut ini. Demikianlah informasi untuk minggu ini. Tetap semangat, God bless you, see you next week. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang saya ingin tambahkan ya, saya harus melihat catatan ya. Nah, yang pertama adalah mengenai Camp Gap Bapak Ibu. Jadi Camp Gap ini ada satu perpanjangan pendaftaran sampai besok siang. Jadi Bapak Ibu yang belum mendaftar itu ada kesempatan untuk mendaftarkan diri Bapak Ibu sampai besok siang. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan di KU 1 bahwa Camp Gap kali ini diadakan di Bukit Doa Immanuel dan ini spesial karena peserta yang paling banyak yang pernah ada. Yang mendaftar kurang lebih sudah ada sekitar 65 itu peserta plus nanti para fasilitator itu bisa sampai 80 dan mayoritas itu dari tempat kita ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ikut yang di edisi ini maka akan ketemu dengan saudara-saudara yang dari Nginden. Jadi silahkan yang sudah selesai DG1 bisa mendaftarkan diri segera. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, kartu doa di belakang itu sudah tersedia. Ada kartu doa yang Bapak Ibu bisa isi. Jadi semangat kita adalah biarlah lift saja yang menanggung sendirian, Bapak Ibu jangan ya. Sharingkan beban Bapak Ibu ya. Jangan disimpan sendirian ya, jangan dipikirkan sendirian. Bapak Ibu boleh tuliskan itu di dalam kartu doa yang ada di sana, nanti ada jemaat-jemaat Tuhan yang mendoakan. Ya, mungkin ini adalah sesuatu yang klise banget ya, didoakan gitu. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus paham ya bahwa ketika kita tahu ada orang-orang yang mendoakan kita, kita itu bisa dikuatkan, bisa dihiburkan Bapak Ibu. Saya paling senang, paling berbahagia, paling dikuatkan kalau saya mendengar ada orang-orang jemaat-jemaat Tuhan yang mengatakan, Pak Heri, saya doakan Pak Heri loh setiap malam gitu. Rasanya aduh ini orang begitu mengasihi ya. Orang yang mendoakan setia itu membuat saya itu menjadi lebih kuat lagi gitu. Bukan orangnya, bukan saya juga, bukan. Tetapi Tuhan bekerja melalui setiap doa itu. Nah, saya mengajak kita semua, ayo yang memiliki beban, silakan bisa ditulis di sana, nanti kita akan doakan bersama-sama. Lalu juga yang berikutnya, mulai bulan Februari, setiap minggu yang kedua, nanti ada doa bersama Bapak Ibu di tempat ini setelah KU 1, 2, dan 3 begitu. Jadi setiap minggu kedua silakan nanti Bapak Ibu bisa kumpul di tempat ini, nanti ada panitia yang sudah menyediakan pokok-pokok doa dan kita akan doa bareng. Ya, kita akan doa bareng. Ini bukan PA, bukan ya. Bukan PA, bukan sesuatu yang panjang lebar membahas satu doktrin, bukan. Tapi ini benar-benar waktu kita berdoa bersama-sama dengan pokok doa yang sudah disediakan.
Kita akan memberi kesempatan bagi 1-2 orang untuk sharing, lalu nanti juga kita doakan langsung di tempat ini. Jadi silakan nanti bisa memperhatikan untuk hal ini. Lalu yang berikutnya adalah mengenai kursus musik. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kursus ini terbuka untuk seluruh jemaat REK dimanapun berada, yang memang memiliki passion, memiliki kerinduan untuk pelayanan di ibadah. Bapak Ibu mengikuti les musik ini, kursus musik ini, memang tidak harus pelayanan di sini misalkan, main drum atau keyboard atau apa, enggak, atau WL singer, enggak. Tapi ada bidang-bidang yang lain yang Bapak Ibu bisa pelayanan di sana. Ya, ada satu jemaat misalkan, Pak saya mau ikut kursus gitar, begitu. Tapi saya mau melayani enggak di umum Pak. Saya mau melayani di sekolah minggu, karena sekolah minggu kadang-kadang tidak ada pemain musik. Wah, saya senang ikut, silahkan begitu. Jadi kamu bisa ikut itu dan melayani. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini kursus terbuka benar-benar bagi kita semua yang memang punya kerinduan untuk belajar. Jadi dari nol pun enggak apa-apa. Misalkan saya tuh pengen belajar gitar, saya pengen ikut les gitar, tapi enggak ngerti sama sekali kunci-kuncinya atau apa, enggak apa-apa, silakan ikut. Nanti ada para trainer yang mengajari itu memang dari nol, begitu. Ya, jadi silahkan bisa mendaftarkan diri di tempat ini dan ini ada biaya kontribusinya 250.000 per bulan itu untuk 4 kali pertemuan. Itu untuk 4 kali pertemuan di tempat ini. Nah, itu saja yang ingin saya tegaskan dan sebelum kita berdoa syafaat, apakah ada yang baru pertama kali beribadah di tempat ini? Ada? Jikalau tidak ada, ayo kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita berdoa bersama-sama, kita menyerahkan untuk bangsa kita yang beberapa daerah banjir ya. Ada tanah longsor juga, tadi pagi saya mendengar berita di daerah Pekalongan ada beberapa orang yang hilang karena banjir dan longsor, mereka tertimbun. Kita berdoa supaya Tuhan menolong keluarga, Tuhan beri penghiburan, Tuhan juga menolong pemerintah dalam menanganinya. Lalu kita juga berdoa untuk kesehatan jemaat di masa-masa musim penghujan ini ya. Kadang panas, kadang hujan, kita berdoa supaya Tuhan beri kesehatan. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memberi kesempatan untuk kami memberi persembahan bagi Engkau. Tuhan tolong, Tuhan pimpin. Biarlah apa yang sudah kami berikan ini, Tuhan berkati. Tuhan tolong, Tuhan pimpin para pengurus yang mengelola. Engkau juga yang akan terus menolong dan memberkati anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan. Tuhan, Engkau yang akan mencukupkan mereka. Saat ini kami juga berdoa, menyerahkan untuk bangsa negara kami, beberapa daerah yang mengalami bencana, banjir, tanah longsor. Kami memohon belas kasihan Tuhan, keluarga yang menjadi korban, Tuhan berikan kekuatan penghiburan. Pemerintah yang menangani, memberikan bantuan, pemerintah yang juga mengantisipasi dengan segala cara yang dilakukan, Tuhan memberkati. Sehingga kami boleh melewati masa-masa penghujan ini bersama dengan Tuhan dan pemerintah. Tuhan juga berkati. Kami juga berdoa menyerahkan untuk kesehatan kami semua Tuhan. Beberapa di antara jemaat yang saat ini sedang mengalami gejala flu, batuk. Ya Tuhan, biarlah Engkau menolong mereka. Tuhan berikan kekuatan. Beberapa jemaat yang juga saat ini sedang menikmati liburan. Ya Tuhan, biarlah Engkau yang akan menolong mereka, berikan kesehatan kepada mereka. Biarlah mereka juga terus menyerahkan hidup mereka dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa, menyerahkan untuk beberapa hari ke depan, masa-masa liburan ini, kami menyerahkan untuk beberapa jemaat yang akan pergi ke luar kota. Atau mungkin saat ini mereka sudah berada di luar kota. Tuhan, Engkau yang akan menolong di dalam mereka mempergunakan waktu. Mereka juga terus menyerahkan kehidupan mereka dalam tangan kuasa Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih.
Inilah doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita mengakhiri, kita pujikan doksologi. Puji Allah, Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, mohon selamat sumber berkah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Tritunggal yang akan memberkatimu. Kiranya Allah Bapa yang akan menghadapkan wajahnya kepadamu, yang akan memberkati dan melindungimu. Tuhan Yesus Kristus memberikan damai sejahtera. Allah Roh Kudus yang akan menolongmu hari lepas hari, memberimu hikmat, memberimu tuntunan, memberimu kekuatan dan penghiburan. Segala hal yang baik dan manis dari Allah Tritunggal dilimpahkan bagimu, dan terimalah semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya.